keberadaan Rocky yang menyuarakan kebebasan itu yang menarik buat saya. Dia adalah non-Muslim. Oke, oke. Bagaimana menariknya bagi Bapak kan faktor non-muslimnya itu gimana? Bayangkan kelompok-kelompok Muslim yang selama ini Hmm. merasa tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan perasaannya kepada Hmm. rezim itu diwakili oleh Rocky yang non-Muslim. Sehingga Mendapatkan Rocky, seorang champion jagoannya justru malah iya, non-muslim ya. iya. Hmm. Nah, Ini ini tragis atau enggak sih, Pak? justru mencairkan sekat politik primordial yang selama ini menjadi jualan rezim atau Sebentar, sebentar. orang-orang. Apakah kita bisa berasumsi bahwa hanya karena Rocky itu non-muslim, kemudian pernyataan dia adalah representasi dari suara publik non-muslim kita kan juga tidak serta-merta seperti itu kan, Pak? Bahwa identitas Rocky sebagai non-muslim itu ya, tapi apakah Rocky representasi dari kelompok non-muslim itu menurut saya itu agak terlalu jauh nih jumpingnya ya. Saya melihatnya begini, saya melihatnya, saya justru melihatnya dari kacamata Eh, bagaimana dunia luar, Amerika, bagaimana Eropa, jika yang menyuarakan Muslim, maka dalam tanda petik Amerika dan Eropa akan mengatakan radikalisme. Tapi yang menyampaikan adalah seorang Rocky. Mereka akan bilang Indonesia adalah sedang memperjuangkan demokrasi. Itu maksud. Tapi kalau misalnya yang bersuara itu tokoh Islam, bahkan di internal di Indonesia, mereka akan bilang ini kelompok radikal Islam. kita kita balik lagi ke konteks Indonesia. Di luar semua persepsi dari luar negeri seperti apa, saya setuju bahwa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa harusnya suara oposisi ini kan yang jadi championnya, yang jadi garda depannya itu kan tokoh politik Islam ya. Saya kira ini simbiosis mutualisme. Simbiosis Nah, itu mutualisme. bagus ya. Ya, setuju, setuju. Simbiosis mutualisme. Hmm, Karena memang agendanya sama. Di mana rezim ini hmm, uh, harus menegakkan keadilan, kemudian juga tidak melakukan apa namanya kriminalisasi terhadap orang yang berbeda. Nah, selama ini mereka tuh selalu punya pintu masuk. Ketika berbeda pandangan dengan pemerintah, ini hmm, dianggap oleh kelompok ekstrem. Dan menurut saya ini positif. hmm. Rocky ini menjadi seorang yang bisa mencairkan pembelahan di masyarakat antara Islam dan Islam. Oh, ini menarik Rocky ini. Kalau Rocky ini Islam, Ya. ya akan Hmm, mendapatkan dukungan juga, Pak, dari hmm, kelompok-kelompok non. Tapi hmm. karena dia datang dengan agenda itu, ini luar biasa. Tapi Hampir kan kita 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 bisa lihat ya bahwa selama ini Rocky itu hampir tidak pernah menunjukkan identitas non-muslimnya dalam pernyataan-pernyataan sikap politiknya kan. Lebih banyak adalah positioning yang dia tampilkan, identitas yang dia tonjolkan itu adalah identitas intelektual, identitas seorang pemikir, identitas seorang quote unquote filsuf gitu ya. Dan bukan identitas Rocky itu non-muslim. eh, Tidakkah ini sedikit apa ya membantah asumsi bahwa keberadaan Rocky dan simbiosis mutualismenya dengan kelompok politik Islam itu sebagai cairnya hubungan antara kelompok politik berbasis agama, Pak? Kan dan sekali lagi Rocky bukan politisi datang dari background partai non-Islam. Gitu. Bagaimana menurut Bapak? eh, memang dia tidak pernah menyebut dirinya Kristen atau apapun. Tetapi persepsi publik di Publik bawah tahu lah sana, ya. Hmm, hmm, mereka sudah tahu. Artinya hmm. begini, bahwa ada dua sisi ya. Sisi pertama, bahwa kelompok Islam tidak bisa mengklaim bahwa hanya mereka lah yang ingin memperjuangkan apa-apa. Ah, ya, 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 ya. Karena perasaan itu adalah perasaan universal. Itu juga dirasakan oleh orang lain. Bayangkan kalau yang memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar yang tidak dengan logo Islamnya, itu pembelahan di masyarakat juga. Tapi karena ini roh,
sebagai seseorang yang tidak memiliki identitas Tidak ada Muslim, afiliasi dengan Muslimnya. tidak ada afiliasi dengan Muslim. Ini kan menjadi terang bahwa yang Hmm. diperjuangkan ini bukan negara Islam, yang Hmm. diperjuangkan kebebasan dan apa namanya ketidakadilan.